Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah metode dakwah akan menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Metode Dakwah Rasulullah di Mekah. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Eka. Metode dakwah Rasulullah kepada keluarganya. Ada 3, kaum Arab Ba'diyah, kaum Arab Aribah, kaum Arab Musta'ribah. Di mana kaum Arab Ba'diyah yaitu kaum Arab yang terdahulu yang tidak dapat diketahui secara sempurna, seperti kaum A'ad, Samud, Khaldan bin Malak. Sedangkan kaum Arab Aribah itu berasal dari keturunan Ya'rib bin Yasjib bin Khottan. Yang C adalah kaum Arab Musta'ribah, adalah kaum Arab yang berasal dari garis keturunan Ismail yang dinamakan Arab Andaniyah. Dari perkawinannya dengan anak Madlat, Ismail dikaruniai 12 orang anak, semuanya laki-laki. Mereka adalah Nabit, Kidar, Adbai, Masyam, Masyama, Dauma, Maisyah, Hadad, Yadur, Nafis, dan Kaidama. Mereka kemudian terpecah menjadi 12 kabilah dan semuanya tinggal di Mekah. Mata pencaharian mereka adalah berdagang dari negeri Yaman ke negeri Syam dan Mesir kuno. Kemudian kabilah-kabilah itu menyebar di seluruh jazirah. Bahkan ada yang keluar jazirah. Nabit menurunkan bangsa Nabasiyah. Sayyid Sulaiman An-Nadwi setelah mengadakan penelitian yang cermat dan detail menetapkan bahwa raja-raja dari keluarga Ghaus dan juga Ansor yang terdiri dari Al-Aus Al-Hajrat bukan berasal dari keluarga Khotan, namun berasal dari keluarga Nabit bin Ismail dan sisa-sisa mereka yang berada di negeri tersebut. Adapun anak Kidar bin Ismail tetap tinggal di Mekah. Di sana mereka mengembangkan keturunan. Di antara keturunan mereka adalah Adnan dan anaknya Ma'ad. Dari sinilah keturunan Adnaniyah terpelihara. Adnan adalah kakek yang ke-21 dalam keturunan Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi SAW apabila menyebutkan silsilah keturunannya dan sampai pada Adnan, beliau berhenti seraya berkata, dustalah para ahli nasab, maka janganlah melampauinya. Namun sekelompok ulama berpendapat bahwa melanjutkan nasab Adnan boleh-boleh saja karena mereka melemahkan hadis tersebut. Mereka mengatakan bahwa antara Adnan dan Ibrahim terdapat 40 ayah. Dari Abdul Manaf ada 4 kabilah, yaitu Abdul Syams, Naufal, Al-Muthalib, dan Hashim. Dari Hashim terpilih pemimpin kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hisham. Nabi Muhammad melakukan dakwah di Mekah secara siri atau sembunyi-sembunyi. Nabi melakukan dakwah secara sembunyi atau siri tersebut karena turunnya wahyu surat Al-Mudaththir membuat Rasulullah memasuki tahap baru dalam berdakwah. Menurutnya tidak ada waktu untuk bersantai atau beristirahat hingga akhir hayatnya. Kemudian Nabi berkata kepada Khadijah, waktu tidur telah berlalu, wahai Khadijah. Kemudian Nabi melakukan dakwah secara siri tersebut dimulai dari pihak keluarga terdekat dan para sahabatnya, seperti istri beliau yaitu Khadijah radhiyallahu anhu, sepupu beliau Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan pelayan atau budak yaitu Zaid bin Haritsah Sahdan. Nabi melakukan dakwah secara siri tersebut kurang lebih 3 tahun. Dalam jangka waktu tersebut, Nabi Muhammad SAW bersama sahabatnya hanya berhasil membentuk kelompok kecil umat Islam sampai akhirnya turun surat untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Selanjutnya yang D, yaitu materi apa saja yang disampaikan kepada umat. Sejak Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, Nabi Muhammad SAW berdakwah dan berjuang di kota Mekah selama 13 tahun. Untuk
membebaskan rohani dan jiwa masyarakat Mekah dari berbagai kemusyrikan yang sangat menyesatkan. Nabi Muhammad SAW berusaha menanamkan kepercayaan dan nilai-nilai tauhid sebagai dasar kehidupan manusia yang dapat mengantarkan mereka menuju kepada kebahagiaan hidup duniawi dan keselamatan hidup ukhrawi. Yang bentuk penentangan umat sikap Rasul ayat yang turun. Pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Iqra. Begitulah perintah malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bingung, Jibril memerintahkannya untuk membaca sedangkan ia tak tahu apa yang harus ia baca. Sosok cahaya yang muncul dengan tiba-tiba lalu memerintahkan ia membaca itu. Tentu membuat Nabi Muhammad bingung dan ketakutan hingga lari ke rumah dan meminta Khadijah untuk menyelimutinya. Ancaman kaum Quraisy. Sebenarnya Nabi Muhammad setelah mendapat wahyu pertama, ia langsung menceritakan kepada kaum Quraisy tentang ajaran tauhid dan memerintahkan agar tidak berlaku kasar terhadap sesamanya. Namun karena kaum Quraisy mempunyai hati sekeras batu, akhlak setara binatang, dan juga karena mereka takut akan terancam kesejahteraan dalam bisnis berhala, sebisa mungkin ia menghalau Nabi Muhammad dalam berdakwah. Untuk itu, Nabi lebih memilih mengalah dengan cara berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya yang mengetahui metode dakwah Rasulullah secara jahri. Mengapa setelah Rasulullah berdakwah rahasia selama 3 tahun, lalu Allah menurunkan ayat fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Yang adalah kapan terjadinya. Pada suatu hari Rasulullah berdiri di atas bukit Sofa memanggil suku Quraisy, sehingga orang-orang pun mengerumuninya. Di antara mereka terdapat pamannya Abu Lahab, seorang tokoh Quraisy yang paling memusuhi Allah dan Rasulnya. Tatkala orang-orang berkumpul, beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian seandainya saya memberitahu kalian bahwa di balik gunung ini ada musuh yang menanti kalian? Apakah kalian mempercayai saya?" Mereka menjawab, "Yang terlintas di hati kami tentang Anda adalah kejujuran dan amanah." Beliau lalu bersabda, "Saya adalah orang yang memberi peringatan kepada kalian bahwa di hadapan kalian ada siksa yang maha berat." Kemudian Rasulullah mengajak mereka untuk menyembah Allah dan meninggalkan berhala yang selama ini mereka sembah. Abu Lahab langsung keluar dari kerumunan orang-orang dan berkata, "Celakalah kamu, apakah hanya ini kamu mengumpulkan kami?" Setelah kejadian itu Allah menurunkan Quran Surat Al-Lahab. Kemudian yang selanjutnya yaitu tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Tahapan ini dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk mengikuti jamuan makan dan mengajaknya masuk Islam. Walaupun banyak yang belum menerima agama Islam, akan tetapi sudah ada tiga orang dari kerabat Bani Hashim yang masuk Islam, yaitu Ali bin Abi Thalib, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harithah. Yang kedua, Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah dan berkumpul di Bukit Sofa. Yang ketiga, Rasulullah menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Mekah. Penduduk di luar kota Mekah yang masuk Islam yaitu Abu Dzar Al-Ghifari dan Tufail bin Amr Ad-Dausi. Kemudian di dalam melakukan dakwahnya di Mekah, Rasulullah memfokuskan pada 3 bidang yang dijadikan sasaran, antara lain pendidikan tauhid, percaya pada hari akhir, dan kesucian jiwa. Kemudian, di antara reaksi kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah ada bermacam-macam. Yang pertama, kemarahan kaum Quraisy. Kaum Quraisy marah karena menganggap bahwa ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad menghina Tuhan-Tuhan berhala mereka. Yang kedua, intimidasi terhadap umat Islam. Kaum Quraisy memaksa budak-budak mereka yang telah masuk Islam untuk kembali kepada agama berhala. Apabila menolak, mereka disiksa hingga mereka menyerah atau sekarat. Kemudian yang ketiga, mempengaruhi paman Rasulullah atau Abu Thalib. Beberapa tokoh Quraisy menemui Abu Thalib dan meminta agar Nabi Muhammad menghentikan kegiatannya dalam menyiarkan agama Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad menolak dengan tegas. Kemudian yang keempat, penganiayaan dan hijrah ke Habsyah. Kaum Quraisy melancarkan gangguan dan penghinaan kepada Rasulullah serta menyiksa hingga keluar batas kemampuan terhadap pengikut-pengikut beliau. Maka terjadilah kejadian hijrah ke Habsyah. Sampai sini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.